Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Alhamdulillah pada pagi ini tidak bosan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbil Alamin, yang telah mempertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan juga salam dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah golongan yang diberi syafaat nanti pada hari kiamat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Bukit Gambak, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang berhadir dalam acara pembebasan budaya positif oleh yang akan disampaikan oleh kawan-kawan nanti. Oke, di sini ada kawan kita yang merupakan peserta guru penggerak, calon guru penggerak antara yang akan mengimbaskan kepada kita tentang materi yang beliau dapat di program guru penggerak. Nah, untuk acara selanjutnya yang kedua yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bogor. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. yang dilaksanakan tugas sebagai kewajiban dan program guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Yusri SPD. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar. Saya mewakili keluarga besar Sempurna, Bapak dan Ibu pengajar, karena sampai saat ini Bapak yang mengikuti program calon guru penggerak sudah masuk ke program pengembasan. Mudah-mudahan ke depan dengan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan program dari calon guru penggerak angkatan ke-7, Bapak sampai nanti ke puncak dan berhasil mencapai sebuah sertifikat guru penggerak di Labuan Batu Selatan, khususnya kita di UPTY SMP Negeri 5 Gambak. Jadi pada pagi hari ini, hari yang sangat berbahagia dan sangat cerah, kiranya Bapak Muhammad Yusri dalam hal ini sebagai pemateri atau membuat paparan tentang diskriminasi budaya positif nanti dapat kita ikuti dengan baik, sehingga kita dapat memahami dan dapat mengimplementasikan di dalam pekerjaan kita, karena kita adalah seorang guru untuk Bapak dan Ibu. Bagaimana nanti positifnya sesuai dengan judulnya tadi, diskriminasi budaya positif. Dan ini memang sangat diharapkan pada era sekarang, mengingat dengan berkembangnya teknologi, terutama teknologi elektronik yang sangat cepat sekali. Jadi semua berita informasi sangat cepat, termasuk anak didik kita harus bisa membuat suatu budaya yang positif, sehingga mereka bisa mengikuti budaya modernisasi, tapi tidak meninggalkan budaya kita, baik secara bangsa Indonesia, kemudian
kemudian secara sosial masyarakat di tempat kita yang bekerja di SMP 5 ini. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu supaya mengikutinya, dan kami mengharapkan nanti Bapak Ibu kalau ada yang kurang paham termasuk saya sendiri, kita akan bertanya sambil sering kepada Bapak Muhammad Yusri, kemudian kepada Bapak Muhammad Yusri sebagai pemateri yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMP kita ini, bisa nanti mendapatkan paparan atau wacana yang diinginkan secara baik sehingga nanti kita sama-sama paham. Dan kami lanjutkan sekali lagi, ini Pak adalah merupakan tugas dan kewajiban sebagai modal dari calon guru penggerak. Jadi mohon Pak supaya terus maju dan kita jangan bosan dengan apa yang kita capai sekarang, karena hari depan lebih banyak yang mau kita dapatkan. Mudah-mudahan program kita ini bisa lancar, dan kepada kita semua supaya mengharapkan dan berdoa harus ada guru penggerak dari sekolah ini supaya kita termasuk nanti sekolah yang bisa dilihat walaupun kita tinggal di pinggir kecamatan dan di pinggir kabupaten, termasuk namanya kita desa. Jadi selamat kepada Pak Yusri, dan semoga tugas ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih kepada protokol atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat melaksanakan penjelasan melalui materi dari Pak Muhammad Yusri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Purgaba yang telah mendukung kami untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini mulai dari masa pendaftaran sampai dengan kegiatan pengimbasan pada hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah sudi berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pengimbasan guru penggerak dengan judul budaya positif. Di dalam pengimbasan budaya positif ini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ya, bagaimana kita nanti membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ini adalah tentang 5 posisi kontrol, restitusi, dan yang ketiga tentang segitiga restitusi. Oke, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Di dalam kurikulum Merdeka ini, itu semuanya pengajarannya, ya, materinya, caranya diharapkan ini Pak, ya Bu. Nah, bagaimana supaya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah itu dia berpihak kepada peserta didik. Yang tujuannya apa? Nah, yang tujuannya supaya siswa itu dapat berkembang. Ya, ini gambar penggeraknya gitu. Agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat, ya, yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini perubahan paradigma, ya.
perubahan paradigma. Lanjut aja Pak. Nah, mungkin bapak-bapak sudah kenal ya, bapak ibu sekalian sudah kenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Sebagai bapak pendidikan, ini telah membuat beberapa filosofinya. Yang pertama bahwa peserta didik itu bukan tabula rasa. Artinya selama ini kita beranggapan bahwa anak itu adalah kertas kosong. Ini tabula rasa ini artinya kita beranggapan bahwa anak itu adalah kertas kosong, tinggal kita sajalah yang membentuknya, kitalah yang mengarahkannya. Tapi dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro ini bahwa anak itu bukan tabula rasa, karena anak yang dilahirkan itu sudah ada kontrak dan bakatnya. Ia sunat, ia punya bakat, tapi bakat yang dimiliki anak itu masih samar, kurang jelas. Jadi tugas pendidiklah yang berusaha untuk tugas gurulah berusaha untuk menuntun bakat yang samar. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga mengibaratkan bahwa kita ini sebagai guru adalah petani. Kita tinggal di bidang kami yang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Ketika petani akan menanam, mengolah tanaman, yang dilakukannya yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Membibit. Membuat bibit. Jadi di sini guru itu ibarat petani dan murid itu adalah ibarat biji. Jadi kalau sudah petani mengolah lahannya dengan baik, menyiramnya dengan baik, maka bibit tersebut akan tumbuh dengan baik. Dan kita perlu sadari bahwa di antara biji-biji itu, di antara biji-biji itu ada yang unggul, ada yang kurang unggul, dan ada yang kurang baik. Maka disinilah tugas kita sebagai guru tadi menuntun bakat anak tersebut agar mereka tumbuh dan selamat sesuai dengan kodrat alamnya. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Pak. Zaman kita berbeda dengan zaman ketika anak-anak sekarang ini. Kalau zaman kita dulu, kita hanya mengenal siaran televisi itu, siaran TVRI. Tapi sekarang banyak siaran yang bisa dinikmati siswa. Kalau dulu kita tidak mengenal yang namanya gadget, tidak mengenal yang namanya handphone. Tapi anak-anak sekarang sudah mengenal yang namanya handphone, maka polanya pun bertukar. Kalau masa kita dulu, kita pernah belum ada yang namanya Android, ada belum namanya handphone, tidak belum mengenal teknologi seperti sekarang ini. Maka pada waktu itu memang tepatlah apa yang disebut dengan teacher center. Guru adalah sumber pembelajaran. Semuanya adalah guru. Tapi sekarang kodrat zamannya siswa sudah berada pada zaman teknologi canggih. Maka cara pembelajaran kita Bapak-bapak itu harus kita ubah. Di SMP kita ini tersedia laptop, tersedia tablet, WiFi yang bisa digunakan oleh semua guru. Maka cara pembelajaran kita sekarang ini harus kita gunakan teknologi. Kemudian perubahan paradigma ini banyak sekali. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Untuk membangun budaya positif tadi, maka sekolah
perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin itu dikaitkan dengan yang kontrol. Nah, ini perubahan paradigma atau ilusi kontrol ini, menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti salah konsepsi ya. Nah, yang pertama ilusi mengontrol murid. Ya, yang pertama ilusi mengontrol murid. Nah, selama ini kita beranggapan apa yang kita lakukan dengan cara mengontrol murid itu adalah terbaik bagi siswa. Ya. Nah, padahal ini adalah suatu identitas gagal. Ya, karena tidak ada orang yang bisa mengontrol diri orang lain. Tidak ada orang yang bisa mengontrol diri orang lain. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, hukuman yang kita lakukan selama ini, kita beranggapan itu akan bisa menguatkan karakter siswa. Ini nanti saya paparkan lagi Pak ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perlu kita pahami bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, belajar, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sekolah tes dan pelaku. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun tadi seperti saya katakan bahwasanya kata disiplin ini telah berubah. Padahal dia belajar untuk menghormati dirinya, belajar untuk menghargai dirinya, belajar untuk mencapai tujuan yang terbaik baginya. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini bukan hanya di dunia pendidikan, di militer lebih keras, patuh. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, orang merasa tidak nyaman bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan kita sekarang ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syaratnya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, bukan disiplin yang dari luar, tapi dia adalah disiplin dari internal dirinya. Mengapa saya harus disiplin? Bukan karena eksternal. Nanti kita lanjutkan nanti tentang motivasi perilaku manusia. Kan itu. Jadi lahirnya sebuah disiplin itu adalah dari dirinya. Kalau saya melakukan seperti ini, apa yang saya dapatkan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, dan kita harus mengetahui apa yang dikatakan oleh William Glasser, ya, bahwa setiap perbuatan itu ada tujuan. Bahkan tindakan yang jahat aja pun ada tujuannya. Ya kan? Setiap tindakan itu punya tujuan. Nah, maka dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Ya. Nah, dengan melakukan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya
akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Jadi motivasi itu adalah motivasi intrinsik yang kita perlukan, ya, bukan eksternal. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan kita terapkan, ya, beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Next. Nah, ini dari motivasi, ya, lanjut. Ini baru 3 materi, ya. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tadi seperti yang kita lihat tadi ada teori motivasi perilaku manusia, ya. Ini menurut para pakar ada namanya motivasi eksternal, kemudian ada namanya motivasi internal. Kalau dia motivasi eksternal, yang pertama, ya, orang melakukan suatu tindakan disiplin itu adalah karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi dalam pikirannya terbentuk, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ya, orang ini motivasi eksternal ini, bahwa orang melakukan suatu tindakan disiplin atau budaya positif tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya, ini yang sering terbentuk sama kita, sehingga kita seringkali malas untuk melakukan sesuatu karena ini mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, ya. Kalau saya perhatikan ini, Pak, Bu, ini kembali kepada konsep agama juga ini. Walaupun si Geshen tadi apa, pada si Alkitab lagi mengatakan ini kembali kepada konsep agama ya, konsep agama kita. Nah, artinya kalau kita melakukan suatu perbuatan itu dengan hukuman bagaimana, dengan imbalan bagaimana, ini motivasi yang kita. Nah, tapi yang harus kita tumbuhkan supaya budaya positif ini lahir di sekolah kita, di kelas kita, terhadap siswa-siswa kita. Yang perlu kita lahirkan adalah yang motivasi internal pada diri kita dan juga pada siswa. Nah, adalah untuk menghargai diri sendiri. Bukankah setiap pelanggaran itu memalukan diri kita? Iya, Pak? Betul nggak, Pak? Kalau kita membuat satu pelanggaran terhadap aturan yang ada, bukankah itu akan memalukan diri kita sendiri? Atau pada saat kita melakukan sesuatu karena imbalan, bukankah itu menyiksa kita? Menyiksa bagaimana? Kalau nggak ada imbalan, nggak mau saja. Nah, ini memang sifat kodratnya manusia. Tapi yang perlu kita lahirkan itu adalah motivasi internal, ya, untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan hal ini? Kalau saya datang tepat waktu, saya akan menjadi orang seperti apa? Kalau saya, ya, nah, sering berada di kelas, nah, saya akan menjadi orang seperti apa? Bahkan dalam keyakinan kita yakin sih, ya, dalam agama kita masing-masing, bahwa apa yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Ya, ya. Makanya sering kita buat dalam grup kita, apa yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Saya lebih lama honor daripada Bapak. Hujan badai ditempuh, Pak. Iya. Hujan badai jalan kaki 4 km. Nah, cuma saya yakin apa yang saya lakukan itu dengan ikhlas pasti ada nilainya di hadapan ya Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah motivasi diri saya. Iya, Pak, saya ceritakan dulu curhat sedikit. Ya, mohon waktunya, Pak, ya, Bu. Nah, inilah yang saya timbulkan dari diri saya. Saya yakin kalau saya nanti yang tiap hari berjalan 3 km, karena RBT memang ada 5.000
5.000 jajan tanah sudah cukup, PP-nya 10.000. Saya bercanda, saya lakukan itu. Nah, dengan yakin bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memberikan yang terbaik bagi saya. Yakinlah Pak, yakin. Yang penting adalah keyakinan. Lakukan kerja kita, ya, hadirkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Apa yang kita lakukan itu pasti akan berbalas dengan kebaikan. Ya, lambat atau cepat pasti ada sesuatu yang kita peroleh. Inilah yang kita tumbuhkan, motivasi internal. Bukan karena kita takut hukuman dari Pak Kersek. Ya, karena hukuman Pak Kersek itu hukuman sifatnya dunia, paling ditegur dimarahin. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti bagaimana? Nah, bukan karena imbalan, tapi karena motivasi dari diri sendiri. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Restitusi, kita lanjutkan kepada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Ya, ini adalah restitusi, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Biarkan mereka mencari solusi. Dalam restitusi ini, ya, siswa yang mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya, kalau kamu sering datang terlambat, kamu nanti jadi orang seperti apa? Kalau kamu rajin, kamu menjadi orang seperti apa? Biarkan siswa yang mencari solusi untuk masalah mereka, ya, dan kita hanya membantu murid berpikir tentang seperti orang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, ini harus kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman, apa yang terjadi? Kalau kita melaksanakan suatu hukuman, maka yang terjadi itu adalah sesuatu yang menyakitkan, betul? Nah, tapi dalam konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, ya, perlu kita sadari. Yang kita laksanakan selama ini adalah hukuman. Itu akan membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bahkan anak itu bisa dendam sama kita. Banyak kasus yang terjadi Pak. Karena anak itu dihukum. Nah, beberapa waktu tahun yang lalu kita saksikan ada seorang guru yang akhirnya meninggal dunia dikeroyok sama muridnya. Ya kan? Nah, kenapa? Karena dia merasa yang fisiknya tersakiti, maka timbul rasa dendam. Tapi dalam konsekuensi, ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi ya dalam jangka waktu yang lama dia akan menyadari tentang masalah kesalahannya. Nah, dalam hukuman anak membenci kedisiplinan, ya. Tapi kalau dalam konsekuensi ini anak menghargai disiplin, ya. Dalam hukuman sifatnya adalah paksaan. Coba Pak Ibu, ini mana yang merupakan hukuman atau konsekuensi yang berbeda? Tindakan guru menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi ini? Menurut Bapak Ibu gimana? Coba Pak baca dulu. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya Pak, ini hukuman Pak. Menurut saya. Iya. Mencatat 100 kali dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Nah tadi kan bahwasanya hukuman itu sifatnya menyakiti dia, menyakiti fisik. 100 kali ditulis kalimat ini itu fisiknya akan merasa capek, merasa lelah. Ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman Pak juga. Ya, ini juga adalah hukuman. Kemudian tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, inilah yang harus kita tahu. Yang membuat hukuman atau konsekuensi. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Sementara yang berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa ini? Hukuman. Ini hukuman kan? Karena sifatnya apa? Menyakiti hati. Ya. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini adalah kan? Ya, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, siswa disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali kena terlambat 10 menit saja untuk pelajaran pejol. Ini apa? Hukuman Pak. Hukuman. Atau gini, ada siswa yang terlambat. Ya, kita buat sanksi, kita buat kesepakatan dengan siswa itu. Kamu nanti yang kena terlambat tidak ya boleh keluar, tapi harus berada dalam kelas yang selama 10 menit. Ini konsekuensi atau apa ini? Konsekuensi. Ya, itu adalah konsekuensi. Jadi ya kita harus bisa membedakan mana yang namanya hukuman atau konsekuensi, agar kita tidak melakukan lagi hukuman-hukuman yang sifatnya menyakiti siswa sehingga siswa itu merasa dendam, ya merasa ya dengan perasaan yang tidak enak dengan guru. Nah, inilah kita harus berubah paradigma atau pandangan yang seperti ini. Oke, berikutnya Pak. Ini dihukum penghargaan ya. Tadi ada jawaban waktu pemantik itu kan, penghargaan itu setuju atau tidak bisa menimbulkan motivasi. Nah, kalau untuk jangka pendek ya mungkin bisa. Ya, tahu nak silakan melakukan apa namanya? Kau silakan kerjakan ini. Ya, buat sebuah puisi misalnya. Nah, kemudian anak tersebut membuatnya lalu memberikan bunga, bagus. Nah, ini mungkin dalam jangka yang pendek itu ya bisa, ya. Tapi jangka panjang nanti timbullah yang sifat yang tidak baik, ya. Nah, kalau terus-terusan dipuji, nanti pada saat gak dipuji lagi, kemarin aku sih dipuji kalau melakukan ini. Nah, inilah makanya penghargaan itu juga sifatnya menghukum. Ya. Nah, kalau dia melakukan suatu perbuatan, kita puji, nah kita berikan penghargaan, ya. Nah, ini dalam waktu yang jangka pendeknya, ya atau dalam jangka panjangnya juga, ya siswa ini akan merasa terhukum ini. Kemudian penghargaan yang kita berikan itu mengurangi ketepatan. Ya, misalnya ada satu kasus siswa yang magang, mahasiswa yang magang bagian jurnalistik. Ada mahasiswa ini yang ketika membuat sebuah artikel, diberikan upah, tapi ada juga yang tidak diberikan imbalan. Nah, mahasiswa yang magang tadi yang diberikan imbalan dalam waktu jangka yang lama, ketika mereka tidak diberikan lagi penghargaan, maka mereka tidak lagi mau untuk melakukan menulis artikel atau jurnal itu. Tapi bagi orang yang tidak diberikan penghargaan tadi,
dia akan terus menulis dan terus menulis. Kenapa? Bukan mengharapkan yang namanya penghargaan. Nah, kemudian penghargaan itu juga tidak efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan. Artinya apa? Nah, sifatnya manusia pasti ada iri dan ada yang pasti ada yang iri dan pasti ada yang iri dan dengki pada saat orang memberikan penghargaan. Nah, terutama yang juara 2 itu biasa menaruh cemburu terhadap orang yang juara 1. Nah, dia akan iri, dengki. Iya, coba penghargaan umum itu bagaimana menurut Pak? Penghargaan hukum itu begini ya menurut saya. Umpamanya kita berikan kepada seorang anak penghargaan karena memang dia bisa gitu kan. Nah, terus umpamanya di kesempatan lain apabila ada anak yang lain bisa tapi dia tidak bisa, kayak dia menghukum diri sendiri, kenapa saya tidak bisa, sehingga dia akan merasa rendah hati, rendah diri dan tidak bersemangat lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, begitu Pak Yusuf. Oke, makasih kepada Pak Imran. Ayo lanjut ya, kita lanjut. Ini, oke, keyakinan kembali. Lanjut aja lah, ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini adalah nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seperti saya katakan tadi, dari dalam dirinya ada keyakinan. Dalam upacara bendera sudah saya sampaikan tadi. Apa ya kalian itu datang kemari? Yang kita tanya itu adalah niatnya. Niatnya adalah belajar. Berarti keyakinannya untuk datang ke sekolah ini adalah belajar. Dan itu harus muncul dari dalam dirinya. Jadi seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya yang daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang perlu kita bentuk, Bu. Ya. Nah, dalam kelas kita buat keyakinan kelas. Begitu kita masuk ke dalam kelas, terutama pada awal tahun ajaran baru, kita tanya, yang kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas ya bersama siswa-siswa kita. Apa sih keyakinan mereka yang harus mereka lakukan selama dalam 1 tahun ini? Ya, oke, next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, dia lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu ya berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Waktu membentuk keyakinan kelas ini, hindari penggunaan kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif kan? Ketika kita membuat keyakinan kelas bersama siswa, hindari kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi bagaimana? Buatlah kalimat yang positif. Buanglah sampah buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinannya apa? Yang ingin dibentuk di sini itu adalah masalah kebersihan dan juga berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, atau gini, tidak boleh datang terlambat. Ini kan peraturan. Peraturan ini biasa itu. Tidak boleh datang terlambat. Tapi dalam keyakinan kelas yang kita ingin bentuk bersama siswa, ini adalah kita hindari kata tidak tersebut. Tapi bagaimana? Datanglah 10 menit sebelum lonceng berbunyi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Seperti peraturan sampai 20-30 peraturan, tapi peraturan itu tidak terlaksana. Cukup 3
3 sampai 7 saja yang mudah dipahami oleh siswa. Ketika bapak-bapak masuk ke dalam kelas itu perlu dibuat keyakinan. Loh anak-anak sekalian, sekarang bapak bagikan ya kepada kalian ini kertas yang berwarna. Nanti kalian tuliskan apa sih keyakinan keyakinan yang ingin, keyakinan kelas yang ingin kalian buat di kertas ini. Mereka akan menulis dulu. Nah, kemudian menghormati teman itu sangat penting. Artinya banyak, nggak boleh membuli, nggak boleh apa dan sebagainya kan gitu. Nah mereka buat, baru kita bapak ibu itu kita tempelkan, ya. Nah mana yang serupa kita kelompokkan. 32 orang di kelas di satu kan pasti ada jawaban yang sama. Pilihlah 3 sampai 7 keyakinan kelas dan ini dipampangkan di depan kelas. Nah, dipampangkan di depan kelas sehingga mereka itu paham. Dan senantiasa membacanya. Nah, ketika mereka melanggar suatu peraturan ini, ya aturan ini, keyakinan mereka buat, kita wujudkan aja. Coba ini keyakinan kita. Gimana? Kalian sendiri yang membuatnya kan? Kalau keyakinan ini, kalau aturan itu dibuat berdasarkan keyakinan mereka sendiri, nah maka mereka akan mudah mau melaksanakannya. Oke Pak, next. Sudah 10. Ini next. Atau udah 1 jam segitu aja nggak apa-apa. Yang penting ada ya. Yang penting ada. Baca sedikit aja ya. Atau sekilas saja. Ini peraturannya. Kita lanjut aja. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelas yang ingin dituju di sini? Mudah deh, tanggung jawab. Kembalikan buku kepada yang ke tempatnya. Atau dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelas yang ingin dituju di sini? Hormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, apa keyakinan kelas yang ingin dituju? Adalah komitmen pada tujuan. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa keyakinan kelasnya? Ini bersifat dengan kebaikan-kebaikan tadi Pak. Ada kesabaran, kerajinan, keselamatan, kesehatan. Itulah keyakinan-keyakinan. Ya, nah kelas yang ingin kita tuju. Misalnya bergantian atau menunggu giliran, ini adalah kesabaran. Oke, next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai seorang guru, kita harus tahu apa sih kebutuhan siswa itu. Nah, ada 5. Pertama, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang paling utama itu adalah bertahan hidup. Ya, cinta dan kasih sayang. Ya, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Naik aja Pak. Nah ini 5 posisi kontrol. Kita coba tempatkan di mana posisi kita selama ini. Inilah yang paling penting bagi kita. Inilah yang paling penting bagi kita. Kita selama ini berada pada posisi mana? Apakah kita berada pada posisi pendukung atau pembuat rasa bersalah, atau kita itu adalah sebagai teman bagi siswa, atau juga sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer? Nah, ini saya semuanya Pak. semua ya, bagus kalau semuanya bisa diterapkan ini. Ya, oke kita lihat dulu. Ini apa tentang posisi 5 posisi kontrol ini. Lanjut Pak. Yang pertama ini penghukumnya. Guru berbuat. Kalau yang penghukum ini sifatnya menghargai. Kalau siswa itu datang terlambat, kamu kok datang terlambat ya? Kamu nggak tahu jam berapa sekarang nih? Ini menghargai sifatnya, menunjuk-nunjuk. Kamu jangan lagi seperti itu. Ya, kau jangan lagi seperti itu. Kamu kan tahu aturan. Nah, atau juga ya menyakiti, menyindir. Ini adalah guru penghukum. Saya pun belum bisa katakan saya masih berada pada posisi ini gayanya.
Ya, Pak Im, saya masih berada pada posisi ini. Kebanyakan saya gini, siswa tidak kerjakan PR, kamu kok nggak kerjakan PR? Apa yang kau kerjakan? Yuk, hari kau main dunia. Nah, ini adalah posisi penghukum gurunya, menghardik dia. Nah, sekarang karena kamu tidak mengerjakan PR, hormati bendera. Karena kamu tidak, ya datang terlambat, coba ambil timba, bersihkan WC. Itu posisi penghukum. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya siswa itu memberontak dalam hatinya. Tengoklah siswa-siswa zaman sekarang ini yang sudah terpengaruh dengan teknologi. Kalau kita hardik mereka, bagaimana? Makin keras. Betul nggak? Itu yang saya rasakan, Pak. Kita rasakan semua. Makin keras, makin memberontak mereka, makin melawan mereka. Bahkan terkadang kita diadap adu jotos. Saya lebih juga itu. Ya. Nah, ini hasilnya menyalahkan orang lain. Bahkan terkadang siswa itu karena kita sifat yang tadi sebagai penghukum, siswa itu menyalahkan orang lain. Kan saya bolos itu kan tadi gara-gara dia, Pak. Padahal nyata dia melakukan perbuatan itu. Kemudian berbohong. Mengapa kau tidak mengerjakan PR-mu? Saya membantu orang tua saya. Padahal dia hanya main-main di rumahnya. Itu berbohong. Ya. Nah ya agak keras kita. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Iya. Ini jawaban siswa ini. Biarkan aja. Besok nanti kan marah juga lagi. Dampaknya apa? Siswa akan mengulangi kesalahan yang sama, bahkan dengan kesalahan yang lain. Ini kalau dia posisi hukum. Kemudian kalau dia merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu loh. Kamu setiap hari datang terlambat, bapak kecewa dengan kamu loh. Kamu kok datang terlambat? Ya, yang dimarahi Pak Kapsek kan nanti saya juga nggak bisa ngatur kamu. Kan gitu. Nggak bisa ngatur kamu. Bagaimana sih? Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, ini ya saya nggak bilang, pernah nggak gitu? Sudah saya rasakan juga, Pak. Oh, Sudah sering saya rasakan juga ini, Pak. iya. Saya masih posisi ini juga kan gitu. Nah, guru berkata juga, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu itu lelah loh. Mengatakannya, ibu ini stres dengan kamu. Ibu stres dengan kamu. Bapak stres dengan kamu. Bahkan gak ada kamu di kelas ini aman. Ini kan. Nah, hasilnya apa? Dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, murid akan berkata, maafkan saya. Nah, karena kita terus menunjukkan kesalahan-kesalahannya, jadilah dia manusia yang merasa serba salah. Serba salah apa? Ibarat rumah aja. Kalau anak kita salahkan, dia mengerjakan suatu pekerjaan, salah, tentu nanti dia tidak akan mau melakukan pekerjaan itu lagi. Kenapa? Bagaimanapun kalau saya kerjakan, tetap saya dianggap bersalah. Kemudian yang ketiga, ini adalah posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat kan? Ibu, kata Bu Nur yang lemah lembut atau Bu Elija, ingat kan? Ibu kan pernah membantu kamu loh. Waktu kamu dulu yang jatuh dari sepeda motormu, langsung kan ibu yang membawa ke puskesmas. Kamu nggak ingat itu ya? Apa yang ibu lakukan dengan kamu? Nah, ini posisi teman. Ya, posisi teman. Atau mengatakan ya sebagai teman. Oke, gimana bro? Aman?
Ya, nah kira-kira enak nggak kalau melakukan hal yang seperti itu kan? Nah, kemudian hasilnya itu ketergantungan, ya. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, dan dia akan berkata, saya pikir bapak ibu, ya teman saya. Nah, pada saat dia dihukum, diberikan satu ganjaran, dia mengatakan, nah saya berpikir bapak itu teman saya, ternyata kan bapak seperti itu, ternyata ibu seperti itu. Nah, dampaknya pada murid, dia lemah, tidak mandiri, bahkan bergantung. Kita posisi mana udah kayak gini? Perlu kita introspeksi ini, masalah nih kan ya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya? Coba, kamu kan sudah tahu apa peraturan kita di sini. Kita masuk jam 7.30, kita masuk jam 7.20. Nah, ini kita tanyakan, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitasnya, ya, dunia terbaik dalam impiannya kan ya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini kalau dia sebagai pemantau, ya. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang paling bagus itu adalah posisi manajer, ya, dengan cara guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada saat siswa itu masalah, kita tempatkan diri kita pada posisi manajer. Misalnya si A datang terlambat, ya kita ajukan pertanyaan sama dia, ya. Pertanyaannya seperti ini, apa yang kita yakini? Coba selama ini apa sih yang kita yakini? Nah, apakah kesepakatan di antara kita kan yang sudah kita buat di kelas ini melalui keyakinan kelas kita? Ya, melalui keyakinan kelas kita apa yang kita sepakati? Nah, kita tanya dia, kembalikan sama dia. Oh Pak, Bu, saya keyakinan kelas kita kan bahwa kita itu datang harus 10 menit itu, ya. Nah, apa yang bisa kau kerjakan? Selanjutnya, kalau begitu kamu sudah tahu kan? Nah, selanjutnya apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki keterlambatanmu ini? Mungkin dia akan menjawab, oh saya akan membuat alarm. Tadi kan kita tanyakan, kok bisa terlambat nak? Oh saya Pak terlambat bangun. Ya terlambat bangun. Kok bisa terlambat bangun? Gak ada yang membangunkan. Oh kalau gitu, ya apa yang bisa kau kerjakan? Oh saya akan membuat alarm Bu. Nah saya akan membuat alarm Pak. Nah saya akan membuat jam 6 supaya tidak terlambat. Ini yang hasilnya akan menguatkan pribadinya. Ya, yang menguatkan pribadinya. Nah, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ya, dan dia akan bertanya, apa ini? Akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Inilah tadi restitusi. Jadi hubungan restitusi ini ke pola manajer. Tapi ya, kemudian dampaknya pada murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini posisinya kita pada posisi mana ini? Apakah kita sebagai penghukum berbuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ya, yang berikutnya. Lanjut aja Pak ini. Oke tunggu. Segitiga diskusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan. Ini tadi ada 5 kontrol tadi. Kemudian yang kembali kepada manajer. Ini kepada manajer ini yang harus diterapkan. Ada proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Lanjut aja Pak. Ada segitiga diskusi ya. Lanjut. Langkah-langkahnya pertama, menstabilkan identitas. Dalam teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang sama. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Oke, lanjut. Nah, pertama menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu biasa. Ya, berperan sebagai bergeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Karena kalau anak itu
yang ketika melakukan suatu kesalahan berarti identitasnya gagal. Ya, kepribadiannya, karakternya itu gagal. Maka dalam hal ini guru jangan mengkritik karena akan menambah kegagalan kepada siswa itu. Tapi ada pertanyaan, adakah tadi siswa itu kita panggil? Ya sebaiknya Pak Bu, jangan menghadap, ya jangan memarahi siswa itu di hadapan siswa lain. Pasti akan timbul rasa berontak karena dia ingin menunjukkan kehebatannya, kejagoannya. Tapi panggil di suatu ruang tertentu, ya kita sentuh hatinya, kita tanyakan, apa sih kesalahan yang kamu perbuat? Oh seperti itu. Membuat kesalahan itu ya sesuatu yang wajar. Nah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kamu kan bisa memperbaiki masalah itu. Saya tidak menanyakan kesalahannya, saya menanyakan kesalahanmu. Ya, tapi saya fokus untuk memperbaiki masalah yang kamu hadapi ini. Ya, jadi jangan menanyakan kesalahannya, tapi kita sudah tahu, pasti tahu apa kesalahannya. Ya, biar saja kita mengutarakan, kamu sih apa? Oh, saya tadi Pak berkelahi, berebutan pulpen dengan si Anu, sehingga ya serius saya yang biasa saya bawa untuk kerja senam kelas itu pecah. Oh, itu masalahnya. Ya, jangan aja mengutarakan kesalahannya, kita fokus memperbaiki masalah tersebut. Nah, kemudian kita tanyakan juga, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini adalah kita pertanyakan. Ya, kita stabilkan identitasnya dulu. Baru berikutnya, nah, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat. Pertanyaan diajukan, memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Atau kita bisa ini aja, jadi simpelnya kan kamu bisa saja bertindak gegabah lagi dari ini. Nah, kamu tadi berkelahi ya sama si Anu. Iya, gara-garanya apa? Gara-gara dia mengambil buku saya. Nah, sehingga saya jotos kepalanya. Iya, kamu kan di sana melakukan hal yang seperti ini lebih dari ini kan? Iya Pak. Nah, lebih dari itu. Tapi bagaimana? Kamu melakukannya enggak? Enggak. Nah, kamu melakukan enggak? Enggak. Nah, kita tanyakan juga, kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu kan? Iya. Dia akan menjawab. Ada jawabannya kan? Jawabannya apa? Iya, saya begini kan gitu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Atau mungkin kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif. Persiapkan kamu mempelajarinya. Oke? Terakhir, Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Heroikon Fromm mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap. Nah, kita tanyakan melalui langkah-langkah tersebut, yang mulai dari menanyakan identitas, menstabilkan, ya, kemudian menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan. Nah, ajukan pertanyaan sebagai keluarga dalam kelas ini, apa yang kita yakini? Oh, tidak boleh menyakiti teman dan harus menghormati teman. Oke. Nah, selesai kan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Bahwa antara teman itu tidak boleh saling menyakiti, saling menghakimi. Oh, seperti itu nak. Ya. Nah, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, ini kita tanyakan kepada anak, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Next. Ya, terima kasih ya dalam pemaparan yang cukup panjang ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dalam membuat budaya positif di sekolah kita. Mari kita berubah. Ya, berubah terutama dalam yang pelajaran kita yang selama ini kita adalah teacher center, ceramah dan ceramah, kita ubah kepada model study center. Kemudian yang selama ini kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah,
kita ubah menjadi ya paling tidak sebagai teman, pemantau, dan yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ya, hindarkan yang memberikan hukuman-hukuman yang sifatnya menyakitkan siswa. Nah, kalaupun ada penghargaan, berikanlah penghargaan itu kepada seluruh siswa. Ya, nah, bukan kepada seorang siswa saja. Yang penghargaan itu nanti bisa membuat ya retaknya hubungan mereka dan membunuh karakternya ataupun kreativitasnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang paling membaca begitu banyak ilmu baru bagi kita. Banyak sekali ilmu baru yang memang harus begitulah guru pada saat abad milenial seperti ini. Murid itu kita didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya sudahi sebagai protokol. Di mana tadi ada kata-kata kami yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Mungkin mohon maaf.